Shalom sahabat Aku dan Dia. Senang sekali saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda kembali. Dalam pertemuan kali ini saya masih membahas tentang mujizat kesembuhan. Dan hari ini adalah bagian yang terakhir, yaitu bagian keempat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda melalui acara ini dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, pada bahasan mujizat kesembuhan yang ketiga, saya sudah membahas tentang mujizat penyembuhan yang tercatat di dalam sejarah gereja yang ditulis oleh bapak-bapak gereja. Beberapa sumber penyakit yang dialami oleh manusia dengan seizin Allah, Tuhan mengizinkan seseorang mengalami sakit karena hendak menyatakan kemuliaannya melalui sakit tersebut. Sakit karena kelemahan fisik, sakit karena melawan atau berbuat dosa kepada Allah. Dan sekarang saya akan melanjutkan masih tentang sumber penyakit berasal dan apakah masih ada mujizat kesembuhan yang Allah perbuat dalam kehidupan manusia? Sahabat, kita ini tinggal di dunia yang penuh dengan kebingungan. Fakta yang kita jumpai adalah penyakit itu nyata, dan kita semua ini lambat atau cepat bisa juga terjangkit penyakit. Ada yang cepat sembuhnya, ada yang lama sekali sembuhnya, bahkan ada juga yang tidak kunjung sembuh. Interpretasi terhadap asal-muasal penyakit juga sering membingungkan. Ada yang menyalahkan virus dan bakteri. Kalau kita terhindar dari virus dan bakteri, maka kita akan sehat. Ada juga yang menyalahkan faktor genetik. Penyakit ini saya terima karena keturunan. Orang tua saya atau kakek nenek saya berpenyakit itu. Paling tidak, mereka tidak bisa menyalahkan mertua mereka. Ada juga yang menyalahkan lingkungan. Ada yang menyalahkan Tuhan. Bahkan, ada yang menyalahkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Banyak penyakit disebabkan oleh sikap dan gaya hidup seseorang. Banyak ahli kesehatan berpendapat bahwa kebanyakan penyakit kita disebabkan oleh faktor-faktor emosional. Tegang, takut, iri, dendam, benci, dan sebagainya. Kesakitan jasmani dan masalah bisa jadi benar. Tetapi penyebab penyakit berakar dalam emosi. Pecandu rokok mungkin mengidap berbagai penyakit seperti sakit paru-paru, kanker, tekanan darah tinggi, dan sebagainya yang juga mempengaruhi mulut, tenggorokan, dan jantung. Penggunaan alkohol bisa membawa akibat buruk pada emosi maupun jasmani pemakai. Banyak di antaranya yang tidak dapat lagi disembuhkan, seperti luka pada saluran makanan, hati yang rusak, dan otak yang rusak. Kebanyakan atau kekurangan makan pada waktu yang lama juga dapat membawa pengaruh buruk pada kesehatan. Hari ini Allah masih menyembuhkan orang. Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Allah bukan hanya peduli dengan keselamatan rohani kita, tetapi juga keberadaan kita seutuhnya. Kesembuhan yang Allah kerjakan seringkali terjadi melalui dan di dalam doa. Bagaimana prakteknya dalam mendoakan orang sakit? Sangat penting diingat bahwa Allah yang menyembuhkan, bukan kita. Tidak ada teknik khusus dalam mendoakan orang sakit. Yang sangat penting adalah iman kepada Kristus dan berdoa juga dalam nama Yesus. Di dalam mendoakan orang sakit, jika kita melihat Alkitab, maka ada saatnya kita berdoa dengan pengurapan minyak. Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan.
dan juga berdoa dengan penumpangan tangan. Lukas 4 ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Karena ada beberapa penyakit akibat dosa, maka Allah menyembuhkan melalui pengakuan dosa. Banyak orang Kristen yang hidupnya sengsara, lemah, dan sakit-sakitan karena ketidaktaatan dan dosa yang tidak diakui. Orang-orang sedemikian akan dapat dipulihkan jika mereka menyelesaikan doa mereka. Pemazmur berkata, "Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat." Mazmur 103 ayat 3-4. Allah menyembuhkan melalui kelahiran baru. Ketika seseorang menjadi ciptaan baru dalam Kristus, seperti yang terdapat 2 Korintus pasal 5 ayat 17, ditemukannya bahwa Yesus dapat memenuhi segala kebutuhan. Banyak yang disaksikan bahwa ketika rohani mereka dibereskan dan hidup mereka dijalankan dengan tujuan hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah, maka penyakit-penyakit mereka pun disembuhkan. Allah menyembuhkan mereka melalui tindakan campur tangannya yang ajaib, sesuai dengan kehendak dan rencananya yang berdaulat. Banyak contoh yang dikemukakan Alkitab, bukti-bukti masa kini pun ada. Namun demikian, Allah tidak menyembuhkan semua mereka yang memohon kepadanya atau yang berdoa bagi orang lain. Allah tidak membedakan orang, Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Tetapi Dia menyembuhkan beberapa orang dan yang lain tidak, dalam pilihan ilahinya yang mencerminkan hikmat kekal dan kehendak ilahinya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Contoh pilihan ilahi tadi nampak pada Paulus yang lama berdoa agar penderitaannya diangkat. 2 Korintus pasal 12 ayat 8-10. Allah tidak menyembuhkan Paulus. Dia menyediakan anugerah dan kekuatan bukan supaya Paulus dapat bertahan, tetapi agar dia dapat belajar tentang kesukaan dan kemuliaan orang yang berserah penuh kepada Allah. Allah sedang mengajar orang-orang miliknya untuk terus belajar dalam segala keadaan, bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. 2 Korintus 4 ayat 7. Kehendak dan jalan Allah yang indah itu menjadi tajam dalam hidup Paulus ketika dia belajar, "Jika aku lemah, maka aku kuat." 2 Korintus 12 ayat 10. Tetapi semuanya ini tidak perlu membuat kita takut berdoa, baik untuk orang sakit maupun apa saja. Allah akan menjawab doa-doa kita dalam cara yang membuat kita takjub. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 adalah perintah. Sahabat aku dan dia, meski perintah dan janji Tuhan untuk setiap orang yang percaya, tetapi yang patut kita sadari dan mengerti adalah bahwa ada orang-orang tertentu yang Tuhan berikan karunia penyembuhan. Meski semua kita memiliki kesempatan yang sama untuk datang kepada Allah memohon kesembuhan, seringkali kita sendirilah musuh dari diri kita. Kita membatasi Allah dan bahkan seringkali melalaikan untuk mengetahui bahwa Allah sudah membantu kita. Ini menuntun saya kepada satu pertanyaan, apakah hambatan yang menyebabkan kita membatasi kesembuhan ilahi? Ada beberapa hambatan yang dapat kita lihat. Yang pertama, lebih percaya kepada dokter daripada Tuhan.
Lukas 8 ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Pada masa itu, penyakit yang diderita perempuan itu merupakan misteri dan belum ada obatnya. Dia sudah pergi ke banyak dokter, tetapi tidak ada satupun dokter yang bisa menolongnya. Dia telah melakukannya selama 12 tahun untuk berobat dan tidak berhasil. Ketika dia mendengar tentang Yesus dan kuasa kesembuhannya, dia sadar bahwa hanya Yesus yang mampu menyembuhkan dia. Lukas 8 ayat 44, ia maju mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Siapa yang menyembuhkan perempuan itu? Jubah Yesus? Bukan, kuasa Yesus yang menyembuhkannya. Ini ironis sekali. Ketika kita mengalami sebuah masalah, kita selalu mencoba untuk mengatasi sendiri. Ketika usaha-usaha kita gagal, baru kita datang kepada Yesus. Apakah ini menunjukkan iman kita kepada Tuhan kita? Seharusnya tidak demikian, bukan? Mempercayai Yesus lebih dahulu, tidak ada salahnya kita pergi kepada dokter untuk mencari kesembuhan. Kesembuhan adalah suatu karunia dari Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat untuk kesembuhan, Tuhan bisa memakai seorang dokter untuk menjadi saluran proses kesembuhan. Jadi tidak ada salahnya kita mempercayai Allah dalam proses penyembuhan itu. Ada kisah yang menyatakan, apabila kita tidak menyandarkan kepada Tuhan, tetapi lebih menyandarkan kepada kekuatan manusia untuk kesembuhan. 2 Tawarikh 16 ayat 12-13. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitan itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Asa tidak menunjukkan bahwa dia punya iman kepada Tuhan, bukan? Dia lebih percaya kepada tabib-tabib. Maka apa yang dia dapatkan? Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Pergi ke dokter itu penting. Keberadaan dokter itu penting. Lukas adalah seorang penulis Injil dan dia adalah seorang dokter. Sebagai seorang dokter, dia berserah kepada Tuhan karena kuasa kesembuhan itu milik Allah. Raja Asa berdosa karena telah mengandalkan kekuatan tabib-tabib daripada meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini yang menyebabkan dia terhambat untuk menerima kesembuhan. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.